Indonesia Media. Kami bersyukur Tuhan Yesus untuk kasih-Mu yang berlimpah bagi kami saat kami memuji, memuliakan nama-Mu. Engkau ada di tengah kami, Engkau bertakhta di atas pujian dan penyembahan kami. Tiba saatnya kami mau duduk diam di bawah kaki-Mu, dengar firman-Mu, rapi hamba-Mu ya Tuhan. Teguhkan setiap firman dengan tanda kuasa dan mujizat. Terlebih pagi ini kami akan bersatu dengan tubuh darah Yesus. Kami percaya pagi ini yang sakit disembuhkan, yang terikat dilepaskan, setiap gok dan belenggu dipatahkan. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Yang percaya sama-sama katakan amin, haleluya. Silakan duduk, saudara terkasih, shalom. Sukacita bersama dengan setiap jemaat Tuhan di Tiberias Gading Nias maupun di rumah masing-masing lewat live streaming. Berkat perkenanan Tuhan atas kita semua. Teks firman Tuhan pada pagi ini saya ambil dari Kejadian pasalnya yang ke-6. Firman Tuhan dalam Kejadian pasalnya yang ke-6, kita mau baca ayat 5 sampai yang ke-6. Kejadian 6 ayat 5 sampai 6. Ya. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Hari ini saya mau berkhotbah, judul khotbah saya boleh ditampilkan adalah tragedi versus kejahatan. Ya, tragedi versus kejahatan. Seorang sejarawan terkenal, Jeffrey Burton Russell, mengatakan sesuatu yang sangat jenius menurut saya. Dia mengatakan, kalau kita mau mengerti kejahatan dan apa itu kejahatan dan kodrat dari kejahatan, kita harus mengerti terlebih dahulu tragedi atau musibah. Dan menurut saya apa yang dia katakan itu sangat-sangat jenius. Kita harus mengerti perbedaan antara tragedi atau musibah dengan kejahatan. Dan saya pikir sangat relevan bagi kita untuk merenungkan hal ini, saudaraku, karena sebagai umat manusia kita baru diuji dengan dua cobaan. Yang pertama adalah virus corona yang kita berdoa akan semakin ringan dan hilang dari muka bumi. Dan banyak spekulasi mengenai asal-usul dari virus corona ini, saudaraku. Tapi mari kita tidak suuzon dulu. Dan misalnya virus corona itu seperti virus yang lainnya, ya, maka itu adalah dalam kategori musibah atau tragedi. Karena penyakit, bencana, gempa bumi, mau itu tsunami, dan bencana apapun, itu adalah tragedi, itu adalah musibah. Tapi kejahatan itu beda, itu kelas yang lain. Dan dunia yang kedua, sebagai umat manusia kita dicobai dengan cobaan yang beda sekarang. Sekarang terjadi perang antara negara apa dan apa, saudara? Rusia dan Ukraina. Ya. Dan ancaman mengenai perang nuklir dikeluarkan beberapa kali. Ancaman mengenai serangan nuklir itu dikeluarkan beberapa kali. Dan mana cobaan yang lebih besar? Virus corona atau nuklir, saudara? Menurut saudara, mana yang lebih membahayakan umat manusia? Mana yang lebih bisa memusnahkan umat manusia? Corona atau nuklir? Nah, saudaraku yang terkasih, tragedi itu beda dengan kejahatan. Karena kitab Kejadian menceritakan kepada kita, ya, bahwa asal-usul kesadaran diri manusia, bagaimana manusia berdosa, makan buah dari pengetahuan yang baik dan yang jahat. Lalu dia sadar diri, dia sadar dia telanjang, dia sadar dia rentan terhadap berbagai macam penderitaan, dan kita sadar kita akan mati.
Dan kematian itu tragedi. Betul atau tidak? Itu musibah. Bahwa manusia itu rentan terhadap berbagai macam penderitaan. Dan kita semua nanti akan mati, suka atau tidak. Betul atau tidak, saudara? Nggak usah malu-malu untuk mengakui, ya kita akan mati. Dan kematian adalah musibah. Itu adalah tragedi. Dan bahwa manusia rentan terhadap berbagai macam penderitaan, itu adalah musibah. Itu adalah tragedi. Ya demikian juga bencana alam, saudara. Tsunami lah, gempa bumi lah, virus lah, dan berbagai macam penyakit, itu adalah musibah. Itu adalah tragedi. Sama seperti kematian, itu adalah tragedi yang kita harus terima, suka atau tidak. Karena satu hari nanti, saudara dan saya akan mati. Dan saya berdoa, berharap kita semua sehat umur panjang. Tetapi kita harus terima, itu adalah nasib manusia. Kita akan mati, walaupun saya yakin ada bagian dalam diri kita yang menolak kematian itu, saudara. Karena awalnya kita tidak diciptakan untuk mati, itu bukan program Tuhan. Ada seorang ahli yang mengatakan bahwa DNA saudara dan saya, DNA manusia itu bisa bertahan 3 miliar tahun. Jadi kemungkinan awalnya kita dirancang memang untuk nggak mati, saudaraku. Jadi nggak jelas kenapa kita harus mati, tapi Alkitab jelaskan ya bahwa dosa membawa buahnya yaitu maut. Kematian adalah musibah yang harus kita terima, tragedi yang harus kita terima. Jadi dalam hidup ini ada beberapa penderitaan yang mau tidak mau jadi bagian dalam hidup kita. Seperti maut dan seperti kematian. Itu penderitaan yang sudah by default. Itu penderitaan yang sudah kodrat manusia. Tapi kejahatan itu beda, saudara. Kejahatan bukan penderitaan yang adalah kodrat bagian dari manusia. Kejahatan adalah penderitaan yang engkau cari sendiri. Penderitaan yang engkau sebabkan sendiri. Yang setuju katakan amin. Betul nggak, saudara? Ya. Jadi kematian dan kerentanan kita terhadap penderitaan itu memang kodrat. Itu penderitaan yang sudah kodrat bagi kita. Tapi ada jenis penderitaan yang beda. Itu penderitaan yang kau cari sendiri. Penderitaan yang sengaja. Ada unsur kesengajaan, ada unsur kemauan. Dan itu adalah konsep kejahatan. Dan saya percaya sekarang adalah pelajaran bagi semua umat manusia sekarang. Kita sudah lewati musibah yang namanya COVID-19. Dan kita anggap itu adalah karena mutasi virus, yang seperti penyakit-penyakit atau pandemi, wabah yang lainnya. Kalau kita asumsi bahwa virus itu bukan karena laboratorium yang bocor dan lain sebagainya, seperti ada beberapa spekulasi. Tapi ini pelajaran yang umum, saya yakin bagi umat manusia. Ya, lewati musibah, ada vaksinnya. Tapi kejahatan manusia tidak ada vaksinnya. Kejahatan manusia saya percaya vaksinnya adalah salib Tuhan Yesus. Yang setuju katakan amin. Salib Yesus adalah solusi bagi kejahatan manusia. Karena kita sudah lewati pandemi, kita lewati tragedi, kita lewati musibah, tapi perang bukan musibah, saudara. Perang ada unsur yang beda dengan tragedi dan beda dengan musibah. Perang adalah kategori kejahatan. Dan manusia adalah satu-satunya spesies yang bisa jahat dan bisa baik. Seperti tidak bosan-bosannya saya akan terus jabarkan ini bagi kita. Tidak bosan-bosannya karena saya yakin ini penting bagi kita untuk mengetahui kodrat dan realita dari manusia. Karena binatang tidak bisa jahat.
Binatang mungkin kejam, tapi ketika singa makan zebra, darah tertumpah, itu musibah, itu tragedi, itu bukan kejahatan. Itu mungkin kejam, tapi itu musibah. Karena singa tidak bermaksud untuk menimbulkan penderitaan yang tidak perlu bagi zebra. Singa hanya mau makan. Betul atau tidak, saudara? Dia hanya mau makan. Dia gigit zebra, dia bukan bermaksud untuk gue mau zebra ini menderita dan dia suka zebra ini menderita. No, enggak. Singa cuma mau makan. Dan setelah dia makan, dia akan kasih ya daging buruannya itu, dia akan bagikan juga kepada anaknya, bagi induk singa misalnya dan lain sebagainya. Predator di hutan itu kejam mungkin. Darah tertumpah. Yang kuat yang menang dihukum rimba di hutan. Tapi saudara dan saya tidak bisa bilang bahwa singa itu jahat. Serigala itu jahat. Karena berburu mangsanya. Mereka hanya mau makan. Dan manusia satu-satunya spesies di alam semesta ini, di dunia ini yang sadar diri. Dan kitab kejadian yang menceritakan asal-usul kita, yang menceritakan asal-usul dosa, menceritakan mengenai asal-usul kesadaran diri manusia. Bahwa manusia makan buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Dia akhirnya sadar dia rentan, dia akan mati, dia sadar dia telanjang, dia sadar dia menderita. Dan kesadaran diri itulah yang membuat saudara dan saya, kita bisa baik dan kita bisa jahat. Karena kebaikan adalah saudara bermaksud untuk mengurangi sebisa mungkin penderitaan dari orang lain. Itu adalah kasih. Tapi kejahatan adalah engkau bermaksud dan ada kesengajaan di sini, ada unsur kesengajaan. Engkau bermaksud dan engkau berniat untuk menimbulkan penderitaan kepada orang lain dan kepada diri sendiri dengan sengaja, dengan tujuan yang murni, hanya untuk menimbulkan penderitaan tersebut dan tidak ada tujuan yang lain. Dan binatang tidak bisa memiliki tujuan tersebut karena mereka tidak memiliki kesadaran diri. Mereka tidak sadar mereka telanjang. Tapi kita manusia, kita sadar kita telanjang, kita sadar kita rentan, kita sadar kita rapuh terhadap berbagai macam penderitaan. Saya tahu kalau saya dicubit, saya sakit. Dan saya tahu kalau saudara dicubit, saudara juga sakit. Dan kalau saya mencubit saudara, dan saya tahu saudara dicubit, itu sakit. Dan cubitan itu akan menghasilkan penderitaan. Itu adalah kejahatan. Betul atau tidak, saudara? Tapi karena saya tahu, saya dicubit sakit. Dan saya tahu kalau saudara dicubit sakit. Beda dengan binatang, saudara. Ya, binatang memangsa. Dan itu memang kejam. Tetapi tidak ada niat untuk menimbulkan penderitaan. Dan itu kenapa konsep mengenai kejahatan manusia ini, saudara, konsep yang unik. Ya. Karena kejahatan adalah penderitaan yang dicari, yang sengaja untuk ditimbulkan atas diri sendiri atau atas orang lain. Dan itu kenapa konsep kejahatan ini bertalian dengan konsep neraka. Katakan bersama saya, neraka. Ya. Tragedi dan musibah itu sudah menimbulkan penderitaan bagi manusia. Tapi kejahatan itu beda. Kejahatan adalah penderitaan yang sengaja dicari memang. Penderitaan yang dirayakan. Dan itu kenapa lambang dari kejahatan manusia adalah salib Yesus. Dan itu lambang dari iman kita. Salib. Dan salib adalah kejahatan. Maksud saya, salib adalah penderitaan yang dicari, yang disengaja. Betul atau tidak, saudara? Betul nggak? Salib adalah penderitaan yang disengaja dan dicari. Ya, karena salib lambang kejahatan manusia. Salib adalah
penderitaan yang dioptimalkan, ya, dimaksimalkan. Salib adalah konsep kematian yang kejam, kematian yang perlahan. Karena orang yang disalib nggak boleh mati cepat, betul nggak? Orang yang disalib nggak boleh mati cepat, ya, dia harus mati, dan sebelum dia mati, kematiannya dirancang untuk perlahan. Dan sebelum mati dipastikan untuk menderitanya maksimal, baik secara fisik maupun secara mental dan psikologi. Dia akan sangat menderita karena salib sengaja, memang itu penderitaannya bukan hanya fisik, saudara, itu penderitaan mental dan psikologi yang sangat berat karena engkau dipermalukan seperti itu dan dipertontonkan seperti itu di hadapan orang banyak. Dan tidak boleh mati cepat, ya, matinya adalah perlahan. Plus engkau akan diolok-olok, ya. Salib Yesus adalah penderitaan yang maksimal. Penderitaan yang dijadikan parodi itu salib. Dan tentara Romawi mengolok-olok Yesus, menaruh mahkota duri di atasnya dan menyapa Yesus, "Hai Raja orang Salam, hai Raja orang Yahudi." Itu adalah penderitaan yang dirayakan. Itu adalah penderitaan yang dijadikan parodi. Saya mau tanya saudara, binatang bisa gitu atau tidak? Bisa nggak? Nggak bisa. Ya. Tapi manusia adalah satunya spesies karena kesadaran diri kita, saudara. Kita bisa baik dan bisa jahat. Dan itu kenapa saya kaitkan konsep penderitaan ini dengan konsep neraka. Apa yang saya maksud? Ya. Karena neraka adalah penderitaan yang terus-menerus. Konsep neraka adalah konsep mengenai penderitaan yang terus-menerus. Dan kau tidak bisa mati, dibakar dalam api yang tidak pernah padam, dan di mana ulatnya tidak pernah mati. Dan itu sesuatu konsep yang sangat mengerikan. Karena untuk apa hidup kalau engkau hanya untuk menderita? Betul atau tidak, saudara? Ngapain kau hidup dan gak bisa mati selama-lamanya hanya untuk dibakar dan hanya untuk menikmati penderitaan tersebut? Dan konsep neraka tersebut bertalian dengan kejahatan manusia. Karena kejahatan manusia adalah penderitaan yang dicari. Penderitaan yang karena murni kebencian dan kodrat manusia yang jahat. Yang mau menimbulkan penderitaan kepada orang lain. Musibah dan tragedi apapun, umat manusia dapat menanggungnya. Tapi kejahatan manusia adalah sumber penderitaan yang paling berbahaya. Kejahatan manusia adalah sumber penderitaan yang dapat membuat bumi ini jadi neraka. Seperti Sodom dan Gomora yang habis, hancur karena api dan belerang. Sekarang kita umat manusia, kita menemukan api dan belerang yang dahsyat, yang dapat menghancurkan populasi manusia secara luar biasa, yang bernama senjata nuklir. Kita sudah lewati tragedi COVID-19 dan saya percaya, saudaraku, musibah pandemi akan segera lewat. Yang setuju katakan amin. Karena pandemi ini nggak ada apa-apanya dibanding kejahatan manusia, nggak ada apa-apanya. Ya, musibah apapun, mau gempa bumi, mau tsunami, mau tornado, mau angin badai, mau angin topan, musibah apapun, tragedi apapun, tidak apa-apanya, tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan musibah yang kelasnya lain, kelasnya berbeda, yang adalah kejahatan manusia. Itu kenapa kalau kita tidak bertobat, Alkitab katakan kita akan binasa. Dan kalau dipikir-pikir itu benar, saudara. Itu bukan hanya satu konsep yang agamawi, tapi itu konsep yang benar-benar eksistensial buat keberadaan umat manusia. Karena kalau manusia tidak bertobat,
Mereka akan binasa. Dan binasa di sini, saya juga bisa membacanya, binasa di sini sebagai kepunahan. Manusia satu-satunya spesies yang bisa punah karena kejahatan dirinya sendiri. Saudaraku, hutan rimba yang kejam, sekejam-kejamnya, nggak akan punah. Nggak akan punah. Karena itu sistem yang stabil. Ya, hutan kalau dibiarkan akan terus ya berkembang biak dan akan terus meluas kalau dibiarkan. Tapi manusia ada satu spesies yang karena kejahatan bisa punah. Dan ini sudah terbukti, apalagi sejak kita menemukan senjata nuklir. Jadi saya percaya kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang percaya kita harus berdoa lebih lagi. Kita berdoa untuk COVID-19 segera lewat dan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tapi saya percaya kita juga harus lebih lagi berdoa sekarang untuk apa yang terjadi di Eropa ini. Ya, kita harus berdoa dan bagaimana kita bisa melakukan hal yang maksimal, saudaraku, untuk kejahatan manusia ini yang menjadi ancaman bagi kita semua. Karena COVID-19 itu nggak masalah eksistensial. Eksistensial maksud saya keberadaan. Ya, eksistensial itu adalah maksud saya adalah hidup dan matinya manusia. Eksistensial maksud saya adalah ini manusia punah atau tidak. COVID-19 tidak akan membuat manusia punah. Kita akan masih beredar, yang setuju katakan amin. Ya, kita lebih kuat dari virus ini, kita lebih kuat. Ya, virus ini boleh bermutasi, tapi kita lebih kuat. Tapi kejahatan manusia beda, ini kelas yang beda. Manusia bisa punah. Ya, kalau nuklir terjadi, saudaraku, ya ada beberapa ahli yang simulasi mengenai misalnya bencana perang antara negara adikuasa nuklir terjadi, cuaca akan berubah. Dunia tidak akan sama seperti dunia seperti ini lagi. Ya, cuaca akan berubah, ya iklim akan berubah, dan akan terjadi kelaparan di mana-mana akibat radioaktif dan lain sebagainya. Beberapa simulasi mengatakan ya 4.000 nuklir, 4.000 hulu ledak nuklir yang diledakkan udah cukup untuk menghancurkan dunia, 4.000. Dan sekarang Amerika memiliki sekitar 5.000 hulu ledak nuklir. Rusia memiliki 6.000 hulu ledak nuklir. Ini belum termasuk Cina, belum termasuk Prancis, Inggris, dan negara-negara yang lainnya. Ada 9 negara yang punya nuklir di bumi ini. Itu kenapa saya percaya kita berdoa untuk COVID-19 lewat. Tapi saya percaya kita harus berdoa lebih lagi untuk hal ini. Dan bagaimana, saudaraku yang terkasih, kita dapat berpartisipasi dalam karya keselamatan ilahi ini. Saya percaya satu-satunya cara bagi setiap anak-anak Tuhan untuk menyelamatkan dunia ini. Menyelamatkan dunia ini, ya. Ini satu misi yang sangat ambisius. Tapi adalah misi yang harus saudara dan saya emban semuanya. Karena Yesus ada di dalam setiap kita. Yang menyelamatkan dunia, juru selamat dunia, ada dalam setiap saudara dan saya. Yang percaya katakan amin. Juru selamat dunia ada dalam setiap kita. Dan keselamatan dalam kekristenan ini bukan keselamatan yang pasif, tapi aktif, tapi partisipatif. Kita berpartisipasi dalam karya keselamatan Tuhan. Dan benar apa yang Alkitab katakan, saudaraku, bahwa kalau kita tidak bertobat, kita binasa. Dan pertanyaan besarnya adalah ini, apakah pertobatan saya akan berpengaruh dengan keselamatan dunia? Dengan positif saya jawab ya. Pertobatan saudara dapat menentukan hidup dan matinya dunia ini. Pertobatan saudara dan saya dapat membawa dampak yang luar biasa bagi dunia ini. Karena dunia diciptakan sedemikian rupa, saudaraku yang terkasih. Alam semesta ini diciptakan Tuhan sedemikian rupa.
di mana pusat alam semesta ini adalah setiap roh manusia. Yang saya akan jelaskan lebih lanjut lagi. Dan saya mau memperkenalkan satu orang ini, saudaraku, yang luar biasa, boleh ditampilkan di dalam slide berikutnya. Orang ini bernama Solzhenitsyn, ya, Alexander Solzhenitsyn. Dia adalah orang Rusia, ya. Dan saudara mungkin tidak mengenal ini orang siapa. Tapi saya belajar banyak dari hidup orang ini yang hidup di zaman Uni Soviet. Ya, jadi Uni Soviet itu kita tahu, ya, pada masa Perang Dingin jauh lebih besar dari Rusia sekarang, jauh lebih besar. Dan pada masa puncak Perang Dingin, tahukah saudara, ya, Uni Soviet itu memiliki 30 sampai 40 ribu hulu ledak nuklir. Itu konyol banget, konyol banget. Amerika juga kira-kira segitu, ya. Dan puji Tuhan sejak damai ya dikurangi. Sekarang Amerika seperti yang saya tadi katakan, ya kira-kira memiliki 5.000 hulu ledak nuklir. Rusia sekarang 6.000. Jadi saudara bisa bayangkan konyolnya luar biasa. Ya ngapain punya nuklir sampai 30.000 hulu ledak, itu konyol. Saudaraku, musibah, tragedi dapat kita lalui. Tapi kejahatan manusia, kita harus hati-hati. Itu bisa membuat manusia punah dan kita harus bertobat. Yang setuju katakan amin. Karena kejahatan manusia ini kelas yang lain. Ini serius. Ya karena tragedi kita akan lewati, kita lewati. Tragedi apapun manusia akan bertahan. Tragedi apapun manusia akan tetap beredar. Yang setuju katakan amin. Karena manusia ini gambar dan rupa Allah. Yang enggak ada yang bisa singgah ada lawan. Tapi kalau kejahatan, betul apa yang Yesus katakan. Ya kita harus bertobat. Karena kejahatan adalah neraka di bumi. Kejahatan seperti yang saya katakan adalah penderitaan yang disengaja, yang dicari. Dan itu lebih jahat, lebih mematikan dari musibah dan tragedi apapun. Ya, Solzhenitsyn ini satu tokoh yang luar biasa, saudaraku. Dia hidup di masa Uni Soviet. Loyalis Stalin yang luar biasa. Dan seseorang pendukung komunisme yang luar biasa. Sampai akhirnya dia dipenjara karena mengkritik Stalin, pemimpin Soviet saat itu, pendahulunya Putin sekarang, itu Stalin, ya, dikritik oleh Solzhenitsyn lewat surat-suratnya. Ya mengkritik ringan, tapi ya di Uni Soviet tidak boleh ada kritikan sedikit pun. Ya, akhirnya dia dipenjara dan ditaruh di satu kamp konsentrasi kerja paksa. Ya, di mana keadaannya sangat menyedihkan di sana, dia harus bertahan hidup di sana, dan banyak yang mati di sana dan disiksa di sana, saudaraku. Dan dalam kerja paksa yang dia jalani itu, plus dia akhirnya didiagnosa kanker oleh dokter. Jadi keadaannya sangat menyedihkan, terpisah dari keluarga, kerja paksa, hidupnya menderita, plus dia didiagnosa kanker oleh dokter. Tapi di tengah penderitaannya itu, dia tergoda tentunya, ya, karena penderitaan manusia yang sebegitu besar. Saudaraku yang terkasih, kita sering tergoda untuk menjadi jahat dan marah terhadap kehidupan. Seperti kisah dalam kitab Kejadian. Ketika kesadaran diri manusia muncul, manusia mengetahui yang baik dan yang jahat. Manusia sadar dia rentan terhadap berbagai macam penderitaan. Godaan untuk jahat itu sangat memikat, seperti Kain. Karena setelah Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, kisah selanjutnya adalah Kain dan Habel yang menceritakan kepada kita mengenai dua respon terhadap kodrat penderitaan manusia, yaitu Kain atau Habel. Kain adalah manusia yang karena beratnya penderitaan yang harus ditanggung manusia dalam kehidupan ini, maka dia marah terhadap Tuhan.
Dan dia balas dendam terhadap Tuhan lewat pembunuhan kepada adiknya Habel ini. Itu kenapa saya berani katakan saudaraku, bahwa kejahatan manusia adalah kemarahan terhadap Tuhan yang terselubungi, yang disembunyikan. Solzhenitsyn tergoda untuk marah sama Tuhan. Ya protes sama Tuhan. Sama seperti ketika istrinya Ayub mengatakan kepada Ayub, ngapain kamu masih nyembah Tuhan? Udah kutuki saja Allahmu, lalu matilah. Ya, godaan untuk jahat itu sangat memikat karena penderitaan yang harus dilalui oleh manusia. Itu kenapa saya katakan, saudaraku yang terkasih, COVID ada vaksinnya. Tapi vaksin untuk kejahatan adalah salib Yesus Kristus. Dan Solzhenitsyn ini saudaraku akhirnya merenung di dalam kamp konsentrasi ini. Dia mau menyalahkan Tuhan, dia mau menyalahkan Stalin, dia mau menyalahkan komunisme, dia marah terhadap dunia ini, tetapi dia akhirnya renungkan firman Tuhan. Dia orang Kristen. Solzhenitsyn ini merenungkan, siapa yang berdosa sampai akhirnya ada sistem pemerintahan yang korup dan jahat seperti ini, yaitu komunismenya Uni Soviet. Siapa yang berdosa yang membuat sistem yang super jahat ini? Apakah itu karena Stalin? Apakah itu karena atau Lenin atau diktator yang lainnya? Akhirnya dia renungkan firman Tuhan. Dan saudara yang terkasih, Solzhenitsyn akhirnya tiba pada kesimpulan ini. Yang berdosa dan menimbulkan satu rezim pemerintahan yang jahat ini, itu bukan Stalin, bukan diktator yang lainnya, tapi itu semua umat manusia, termasuk saya. Solzhenitsyn katakan demikian. Dan Solzhenitsyn terangkan, itulah arti memikul salib. Katakan bersama saya, memikul salib. Memikul salib artinya, saudara yang terkasih, tanggung jawab dunia ini ada pada setiap saudara dan saya. Yang setuju katakan amin. Kalau dunia ini hancur, yang berdosa itu saudara dan saya. Karena kita berkontribusi terhadap hal tersebut. Tapi kalau kita bertobat, kita juga bisa berkontribusi terhadap keselamatan pada dunia ini. Yang setuju katakan amin. Kejahatan saudara berkontribusi terhadap kehancuran dunia ini. Sekecil-kecilnya apapun, sekecil-kecil apapun. Dan itu yang dikatakan oleh Solzhenitsyn. Saya tidak mau salahkan siapapun, saya tidak mau hakimi siapapun. Termasuk karena kanker ini, dia menderita kanker di kerja paksa itu. Dan akhirnya dia fokus, saya mau bertobat. Saya mau bertobat. Dan apa yang saya dapat lakukan untuk menebus semua kesalahan saya di masa lalu ini. Itu kenapa keselamatan yang kita punya dalam Yesus itu bukan keselamatan yang pasif, saudara, tapi partisipatif. Karena Yesus ada di dalam kita dan berkarya di dalam kita. Apa yang saya bisa lakukan untuk bisa menebus semuanya ini? Karena dosa ini juga bukan dosa satu orang saja, bukan dosanya Stalin saja, bukan dosa satu pemimpin saja. Ini dosa semua orang. Termasuk saya ada kontribusi di dalamnya. Dan akhirnya dia fokus, saudaraku yang terkasih, merenungkan firman Tuhan dan merenungkan apa yang dia bisa lakukan untuk merubah semuanya ini. Coba kita lihat slide berikutnya. Ya, ini yang dikatakan oleh Solzhenitsyn. Ya. The universe has as many different centers as there are living beings in it. Menarik apa yang Solzhenitsyn katakan. Karena Solzhenitsyn berkata bahwa semua roh manusia, kesadaran manusia, itu adalah pusat alam semesta. Dan ini sangat menarik karena Yesus mengatakan, aku ada di dalammu, kamu ada di dalamku. Ya, semua ada di dalam bagian, bagian ada di dalam semua. Mikrokosmos ada di dalam makrokosmos dan makrokosmos ada di dalam mikrokosmos. Dan realita diciptakan sedemikian rupa, kita nggak bisa jelaskan dan kita nggak bisa mengerti. Tapi apapun sekecil-kecilnya yang kau lakukan bisa berkontribusi terhadap runtuhnya atau dibangunnya dunia ini.
Sehingga ini bukan hal yang main-main. Pertobatan saudara bisa menyelamatkan bangsa Indonesia. Yang setuju katakan amin. Pertobatan kita bisa menyelamatkan dunia dalam atau dengan hal yang saya tidak bisa jelaskan. Ya, tapi realita diciptakan memang seunik dan seaneh itu. Ya, semua ada di dalam bagian, bagian ada di dalam semua. Kita lihat slide berikutnya. Slide berikutnya, ya, Saudara mengatakan, engkau adalah the center of the universe. Sehingga pertobatan kita itu sangat menentukan. Slide berikutnya, slide yang terakhir. Ya. Dia berkata, satu orang yang berhenti berbohong bisa meruntuhkan rezim apapun dan tirani apapun. Saudara yang terkasih, Solzhenitsyn ini akhirnya menulis buku, ya, judul bukunya adalah Gulag Archipelago, Kepulauan Gulag. Itu pulau di mana dia dibuang di sana, dan dia kerja paksa di satu rezim yang luar biasa besar, rezim komunisme Uni Soviet, ya, yang salah satu kerajaan, salah satu rezim yang paling berkuasa di dunia ini. Dan rezim ini sangat kejam dan sangat berdarah-darah. Dan membunuh warga negaranya sendiri itu puluhan juta, ada estimasi yang mengatakan 60 juta. Karena kerja paksa dan lain sebagainya, salah satunya adalah Solzhenitsyn ini. Tapi dia tidak mau salahkan siapapun, dia bertobat, dia katakan. Dia orang Kristen sekali lagi, dia percaya Yesus, dia Kristen Ortodoks. Dan akhirnya dia tulis buku berjudul Gulag Archipelago ini, yang berisikan pengalaman dia di kamp konsentrasi kerja paksa tersebut, saudara. Dan setelah buku ini diterbitkan, dan dia tulis bukunya itu diam-diam. Bahkan dia tulis bukunya itu di kertas rokok, ya, karena kalau ketahuan dia akan dibunuh. Dan ketika buku ini diterbitkan, revolusi besar terjadi. Solzhenitsyn ini akhirnya memenangkan hadiah Nobel untuk perdamaian. Dan semua orang katakan, runtuhnya rezim Uni Soviet, saudaraku, dia runtuh dari dalam, keropos dari dalam. Orang mengatakan runtuhnya rezim ini adalah karena secara intelektual, itu karena bukunya Solzhenitsyn ini. Buku Solzhenitsyn dibaca banyak orang di Uni Soviet dan menyebabkan keruntuhan Uni Soviet tersebut. Solzhenitsyn tidak mau meruntuhkan Uni Soviet, bukan itu tujuan dia. Tujuan dia hanya untuk bertobat. Itu kenapa saya katakan, kalau saudara bertobat, hal-hal yang dahsyat akan terjadi. Lebih yang saudara pikirkan. Dia nggak pernah bayangkan bahwa tulisannya itu akan jadikan satu revolusi yang, dan revolusinya ini nggak berdarah. Karena banyak orang yang membayangkan, saudara yang terkasih, kalau Uni Soviet runtuh, itu karena perang dengan Amerika. Dan kalau perang, bencana besar terjadi. Betul atau tidak, saudara? Betul nggak? Kalau sampai perang nuklir skala besar, kita mungkin tidak akan ada lagi. Tapi mujizat terjadi. Uni Soviet runtuh bukan karena perang, tapi karena tulisan satu orang ini. Yang dia tidak bertujuan untuk hancurkan Uni Soviet. Enggak ada tujuan untuk itu. Dia juga nggak bisa bayangkan itu terjadi. Dia hanya mau bertobat, dia hanya mau pikul salib, dan dia menyadari bahwa dia berpartisipasi dalam dosa yang besar ini, dalam bangkitnya rezim yang jahat ini, itu dosa dia. Dia katakan demikian. Dan dia bertobat, dihasilkan satu karya yang dahsyat, yang luar biasa, yang saudara yang terkasih, sadar atau tidak, kita semua berhutang budi dengan satu orang ini. Karena nasib dunia, kalau terjadi perang nuklir, kita punah. Tapi ada satu orang yang bertobat, yang mungkin saudara dan saya, kita tidak tahu siapa orang ini. Tapi kalau nggak ada Solzhenitsyn, dunia akan lebih mengerikan. Itu kenapa saya katakan, kalau saudara dan saya bertobat, hal-hal yang dahsyat terjadi. Kalau kita bertobat, satu orang bertobat, satu surga bersuka cita. Satu orang bertobat, lebih dahsyat dari revolusi apapun. Yang setuju katakan amin. Karena pertobatan lebih dahsyat dari revolusi.
pertobatan yang kalem lebih dahsyat dari revolusi yang berisik. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Saya undang worship leader, saya undang bapak musik. Mari kita semua bangkit berdiri dalam hadirat Tuhan. Kita sembah Yesus sebelum kita terima tubuh dan darah Tuhan. Kita mau katakan kepada Tuhan. Dan jadikan ini doa kita. Kita katakan semua baik. Semua baik. Semua baik, apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, semua baik. Semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan angkat tanganmu di depan Tuhan, katakan semua baik. Semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik. Semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Angkat tanganmu sekali lagi, imani semua baik, semua baik. Semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan kita yang luar biasa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa atas firman Tuhan yang begitu luar biasa pada pagi hari yang indah ini. Firman-Mu adalah berkat yang besar bagi setiap kami. Kami mau Tuhan jadi pelaku-pelaku dari firman-Mu. Berkati yang terkasih hamba-Mu ya Tuhan, Bapak Pendeta Dr. Aristo Pariaji ya Tuhan, dalam pelayanannya, dalam keluarga besarnya, Kau boleh berkati ya Tuhan, pakai beliau lebih ajaib lagi bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kami menyatu dengan tubuh dan darah-Mu sebagai bentuk syukur kami akan buat persembahan kepada Tuhan Yesus. Engkau yang sucikan, kuduskan persembahan kami, biar boleh layak dan berguna bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus. Berkati setiap tangan-tangan yang memberi, usaha, pekerjaan, toko, bisnis, karir, studi, pelayanan mereka, Engkau boleh berkati lipat kali ganda. Ini kami ya Tuhan Yesus, kami berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang siap beri yang terbaik kepada Tuhan Yesus, sama-sama kita boleh katakan,
Amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan Yesus. Silakan duduk, Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih. Dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Tubuhmu Yesus menyembuhkanku, darahmu Yesus menyucikanku, ku jadi baru karena kasih-Mu. Haleluya. Kita satu di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan Yesus untuk karya keselamatan yang Kau kerjakan di atas kayu salib. Kau berikan hidup-Mu, nyawa-Mu ganti kami. Kami menghormati penderitaan yang Kau lalui dengan menghampiri meja perjamuan-Mu yang kudus dengan roti dan anggur di tangan kami. Roti anggur adalah bukti setiap penyakit kami sudah disembuhkan. Roti anggur adalah bukti semuanya sudah selesai di atas kayu salib. Dengan perjamuan kudus ini kami nyatakan karya penebusan Yesus 2000 tahun yang lalu berlaku atas kami, atas keluarga kami. Mari kita angkat tubuh Tuhan. Yesus adalah imam besar agung dari pengakuan iman kita. Sama-sama kita katakan dalam nama Yesus. Inilah roti hidup yang turun dari surga. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus yang tergantung di atas kayu salib yang pertama, yang memberi keselamatan, hidup kekal di kerajaan surga. Yang kedua, tubuh Yesus menyempurnakan tubuhku agar sehat sempurna, menyempurnakan jiwa dan rohku agar aku dan keluargaku dibangkitkan pada akhir zaman. Yang ketiga, tubuh Yesus tertikam, tertombak di atas kayu salib. Kami tolak pisau operasi, pisau bedah tidak akan jamah tubuhku. Kami tolak terkapar di rumah sakit, kami tolak terkapar di meja operasi, kami tolak celaka, mara bahaya, malapetaka, kami tolak terkapar di ruang ICU. Aku percaya segala kutuk, segala penyakit kelemahan sudah diangkat, sudah diselesaikan di atas kayu salib dalam nama Yesus. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Sesudah itu Yesus mengangkat cawan, mengucap syukur atasnya, seraya berkata, ambillah dan minumlah. Inilah darahku, darah perjanjian baru yang ditumpahkan untuk pengampunan dosa. Mari kita angkat cawan Tuhan. Dalam nama Yesus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus yang tercurah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Yang pertama, yang memberi pengampunan atas segala dosa, kesalahan kami. Kami janji bertobat, kami tolak setan dan segala perbuatannya. Keluarga kami, keluarga yang kudus, kami tolak perzinahan, kami tolak poligami, jauhkan dari perceraian. Yang kedua, darah Yesus menyucikan, menguduskan kami. Kami termeterai sebagai warga kerajaan surga. Kami doa punya rumah di bumi dan di surga. Yang ketiga, oleh darah Yesus, oleh bilur Yesus, dari ujung rambut
sampai ujung kaki. Aku sehat, aku sembuh. Pendengaran sempurna, kami tolak tuli. Penglihatan sempurna, kami tolak katarak, kebutaan, setiap organ, setiap sistem dalam tubuhku sempurna. Imunitas, antibodi, kekebalan tubuh sempurna. Paru-paru sempurna. Kami tolak COVID-19, kami tolak virus corona, varian apapun atasku dan keluargaku dalam nama Yesus. Setiap sistem sempurna, pernafasan, peredaran darah, pencernaan sempurna, darahku tahir oleh darah Yesus. Kami tolak benjolan apapun, kami tolak kistemium, kami tolak kanker tumor, kami tolak diabetes, hepatitis, kami tolak asam urat dalam nama Yesus. Kami tolak cuci darah. Sebut sakitmu masing-masing. Tuhan Yesus yang mengajarkan kepada Gembala Sidang Gereja Tiberias bahwa perjamuan kudus ini lebih dari roti mana. Bangsa Israel 40 tahun di padang gurun dengan roti mana makan tidur diberkati, tidak kekurangan, kasut jubah tidak rusak, selalu baru. Kami percaya dengan perjamuan kudus ini berkat kami lebih dari roti mana. Kami tolak kemiskinan, kami tolak roh kekurangan, kami tolak roh kegagalan, hutang-hutang pribadi lunas bulan ini. Kami tolak kebangkrutan. Aku percaya segala kutuk, segala penyakit kemiskinan sudah diangkat, sudah diselesaikan di atas kayu salib dalam nama Yesus. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, terpuji nama Tuhan Yesus Kristus. Kita sudah menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Silakan Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih, naikkan doa-doamu kepada Tuhan Yesus. Imani bahwa di balik tubuh dan darah Tuhan Yesus ada kuasa yang sangat besar. Tidak ada perkara yang mustahil bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali sama-sama kita boleh bangkit berdiri. Angkat tanganmu dua-dua. Naikkan pujianmu hanya bagi nama Tuhan kita yang dahsyat. Yesus lebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Yesus lebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Firman Tuhan berkata, di mana 2-3 orang percaya sepakat, apa yang diikat di bumi diikat di surga, apa yang dilepaskan di bumi dilepaskan di surga. Kita percaya sepakat, mari kita berdoa untuk minyak urapan ini. Sama-sama kita angkat minyak urapan ini, sama-sama kita katakan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan minyak urapan yang kudus untuk memuliakan Allah dan manusia. Kami muliakan Yesus, Tuhan dan Allah kami yang ada di tengah kami, memberkati kami. Setiap tetes oles dari minyak urapan ini hari ini, yang sakit disembuhkan, mengusir setan-setan, hancurkan kuasa kegelapan, patahkan segala kuk dan belenggu dalam nama Yesus. Inilah minyak urapan. Oleskan atas kepala, atas kening, atas dahi saudara. Percaya hari ini engkau diurapi. Inilah minyak urapan.
Kami berdoa ya Tuhan untuk setiap pokok doa yang ditulis di atas kertas doa ini, kami bawa segala pergumulan, keinginan anak-anak-Mu. Kau yang berfirman doa orang benar dengan yakin didoakan besar kuasanya. Kami percaya pagi ini doa kami besar kuasanya. Tuhan adalah Tuhan yang dengar dan jawab doa kami. Kami berdoa bersyafaat berkati gereja-Mu, berkati gembala dan ibu. Tuhan beri umur panjang dan kesehatan hamba-hamba-Mu di gereja Tiberias yang melayani. Tuhan berkati, urapi, lindungi dan pagari, berkati worship leader dan tim singer, juga berkati tim imam pemusik, asyar kolektan, greeters, Pak Ronald dan rekan-rekan pekerja, juga tim media, bahkan security. Kami doa ya Tuhan lewat pelayanan kami di Tiberias, bilangan orang benar di Indonesia terus bertambah. Indonesia penuh kemuliaan Tuhan, dimenangkan untuk tuayan di akhir zaman. Dan sebelum kami tutup ibadah ini ya Tuhan, kami terima berkat Tuhan. Berkat martir mengalir dari Gembala Sidang kepada setiap hamba Tuhan, setiap jemaat yang terkasih. Sebab Tuhan berfirman kepada Musa, ucapkanlah kata berkat ini atas Israel, dan aku akan berkenan untuk menaruh berkat ini atas mereka. Yevarecha Adonai Veyish mereka, Yair Adonai panav elecha Vichun necha, Yisa Adonai panav elecha, Vayashem necha, Shalom. Tuhan memberkati engkau, dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinarkan wajahnya atasmu, dan memberi kepadamu kasih anugerah. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, dan memberi bagimu shalomnya, damai sejahteranya untukmu dan anak-anakmu yang diberkati Tuhan. Sama-sama katakan amin. Stay tuned at Tiberias Indonesia Media.